Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Jangan bosan, ya, jangan bosan-bosannya. Terus saja belajar matematika. Paling tidak mendengarkan. Lama-lama suka, lama-lama menjadi terbiasa. Tidak lebih dari seperempat jam. Kita bincang-bincang matematika. Matematika itu memuat logika. Ini para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya banyak ya. Ya utamanya para guru perhatikan. Karena nanti guru juga akan menjelaskan kepada para siswa. Misalnya begini ya, dalam geometri itu ada bentuk-bentuk sederhana. Bangun-bangun sederhana, ya sebut saja yang dua dimensi, begitu. Nah ini sebenarnya abstrak, tapi kita lepaskan dulu yang abstrak. Ada misalnya jajar genjang. Nah, ada istilah jajar genjang. Itu suatu bentuk bangun datar yang sederhana, yang dibatasi 4 sisi, yang sepasang-sepasang sisinya sejajar. Nah, dari sini ada suatu ungkapan itu tadi. Hmm, Sebut aja segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Perkataan itu sebenarnya memuat pengertian himpunan, ya. Memuat pengertian himpunan. Ya, kata semuanya tidak disebutkan. Semua segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Memuat pengertian itu. Jadi kalau ditanya, jajar genjang itu apa? Segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Kalau ditambah-tambah itu eh, yang menambah-nambah guru ini, guru yang nambah-nambah penjelasannya itu masih kurang paham tentang definisi, konsep mendasar dari matematika itu mengatakan sesuatu, seperti sesuatu ini jajar genjang itu tadi, dengan sesingkat-singkatnya. Minimize, dikurangi, tidak bisa, ditambah kelebihan. Ya, bagaimana untuk mengungkapkannya? Ya itu yang paling sederhana. Misalnya itu, jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Nah, ini dari sini saja mikir ya. Jadi matematika itu perlu berpikir. Oh, kenapa yang seperti itu dipikir? Loh, ini matematika itu latihan berpikir. Teliti, cermat, ya, lalu berkata saja harus pas. Ya. Bagaimana yang berlebihan? Kalau misalnya menjelaskan apa itu, ditanya gajar genjang. Gajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar, sama panjang, memiliki 4 sudut, sudut yang berhadapan sama, sudut yang berdekatan berjumlah 180, apalagi diagonalnya berpotongan sama panjang dan sebagainya ini wah berlebihan banyak.
Ya. Cukup mengatakan cacar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Apakah ada ungkapan lain yang mewakili cacar genjang itu sudah mencakup semuanya? Ada. Ya. Misalnya segi empat yang sepasang sisinya sama panjang. Sudah cukup. Ya. Namun untuk pembicaraan kali ini kita pakai yang cacar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Nah, ungkapan itu memuat pengertian semua bidang datar itu tadi, bangun sederhana yang berupa segi empat tentu saja, sepasang sisinya sejajar, maka dia digolongkan atau disebut jajar genjang. Jadi jajar genjang itu banyak sekali, ada yang kecil, ada yang besar, ada itu semua bentuk bangun yang seperti tadi segi empat yang sepasang sisinya sejajar itu semuanya adalah jajar genjang. Sudah paham ya bahwa kalimat itu sebenarnya memuat makna himpunan yang anggotanya banyak sekali, tak berhingga. Semuanya segi empat yang kalau kita menemukan segi empat yang sepasang sisinya sejajar yaitu disebut jajar genjang. Oke, ini masalah jajar genjang saja saya menjelaskan ya detail supaya paham. Nah, sekarang begini. Kalau menurut bahasa Indonesia sehari-hari, kalau persegi panjang itu dengan jajar genjang beda enggak? Nah, kalau tanya guru bahasa Indonesia ya beda. Jajar genjang ya jajar genjang. Persegi panjang ya persegi panjang. Namanya saja beda itu ya. Itu bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam matematika itu membuat logika. Nah sekarang orang kan ada gambaran pengertian ya, persegi panjang. Nah apakah persegi panjang itu termasuk jajar genjang? Nah tinggal dipikirkan jajar genjang. Tadi G4 yang sepasang sisinya sejajar. Nah sekarang diberikan persoalan periksa persegi panjang. Ya deteksinya ya gampang dalam matematika itu ya gampang tapi kadang orang nggak berpikir ke situ, anak-anak nggak berpikir ke situ. Ya lalu dites apakah pada persegi panjang itu dia segi empat? Oh iya segi empat. Eh, Apakah sepasang sisinya sejajar? Oh iya sejajar. Karena itu persegi panjang adalah jajar genjang. Nah, cukup satu contoh karena itu merupakan sifat, maka disimpulkan semua persegi panjang adalah jajar genjang. Tidak semua jajar genjang persegi panjang. Ya. Ada jajar genjang yang bukan persegi panjang. Tetapi semua persegi panjang adalah jajar genjang. Tidak paham. Begitu memuat logika pemikiran-pemikiran seperti itu. Detail juga. Ya. Nah, sekarang mari kita tanyakan lagi bertanya. Nah, kalau persegi itu apa?
Kalau persegi panjang lalu apa tadi? Ya persegi panjang itu kalau begitu mengatakannya mudah jadinya. Persegi panjang ya. Nah, itu kan tadi semua persegi panjang itu jajar genjang. Jadi kita sebut dulu induknya. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, minimal salah satu sudutnya siku-siku. Kalau satu sudutnya siku-siku, memaksa yang lain siku-siku. Nah, jadi ketika mengatakan persegi panjang sangat sederhana. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, kita cek semua yang seperti itu persegi panjang. Nah, sekarang persegi. Nah, itu kalau kita amati, kan itu persegi panjang. Yang semua sisinya sama panjang. Ya, jangan lalu tersekat dengan panjang lebar harus sama. Persegi itu persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Nah, jadi logikanya semua persegi adalah persegi panjang. Semua persegi panjang adalah dasar genjang. Jadi semua persegi adalah jajar genjang. Nah, begitu. Mudah-mudahan belajar yang seperti ini yang sederhana tidak menjadikan bingung ya. Nah, silahkan untuk diselidiki bagaimana kalau belah ketupat. Nah, adakah belah ketupat yang persegi? Gitu ya. Ya. Apakah persegi itu juga masuk belah ketupat? Lalu bagaimana klasifikasinya? Bagaimana dengan layang-layang? Bagaimana dengan trapesium? Nah, kalau trapesium jelas bukan jajar genjang. Itu kalau jajar genjang kan sepasang-sepasang sisinya harus sejajar. Ini kalau trapesium kan bukan. Ya. Begitu sedikit penjelasan ya. Wah, menarik ya. Menarik bagi yang suka matematika. Ya memang semua diharapkan suka ya karena latihan berpikir. Ya. Karena waktunya saja ini saya batasi tidak lebih dari 15 menit, maka ya sudahlah saya cukupkan saja. Lain kali kita sambung lagi cerita-cerita saja kok ya. Nah, mudah-mudahan menambah kemanfaatan bagi kita semua. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.